5-1 dan 5 kemenangan beruntun atau 5 kemenangan 5 laga tidak terkalahkan Inter Milan lawan Milan di tahun 2023 dari Serie A, Coppa sampai Champions League 2 kali dan kemarin menang 5-1. Bentar, ini kenapa jadi sombong? Bukannya harusnya sedih ya? nanti kan itu bagian edisi nanti. Oh, beda ya? Itu nanti, sekarang seneng dulu kan. Okay. Nah tapi bahas dikit coach sebelum lo pergantian pemain substitusi, lo melihat kemarin kita di hari apa ya? Di hari Rabu ya? Pokoknya Minggu ya. Maksudnya kita pernah membahas kemungkinan Inter kalau ketemu Milan, lo bilang Milan punya transfer yang lebih bagus, tapi lo memasang Inter challenge sama Oki, Inter untuk juara. Berarti kan artinya lo yakin Inter akan ada di atas Milan? Gini. Lo jangan melintir omongan gue. Ya. Gue bilang pembelian Milan itu bagus, paling bagus. Tapi gue nggak pernah bilang pembelian Inter jelek kan? Iya kan? Iya. Makanya juga bagus. Makanya pilih Inter kan? Iya, yang membuat pembedaan kenapa gue pilih Inter dan ini masalah 25 juta ya. Iya. Itu duit besar untuk gue, oke? Iya. Gue unggulkan murni karena faktor pelatih. Oke, Pioli lawan Inzaghi. Iya. Dari sisi kualitas pemain mungkin sekarang agak imbang. Nggak, ya imbang lah, selevel lah. Tapi yang membuat perbedaan itu ya murni pelatihnya. 3 tahun pemain di bawah Inzaghi tidak terlalu banyak rotasi pemain selama 3 tahun atau masuk tahun ketiga. Tapi at least pattern-nya itu udah jelas, pemain sudah paham. Oke. Sementara di Milan, gue lihat harus ada perubahan dan mungkin Pioli melihat juga wah ini nggak bisa berubah karena gue nonton waktu lawan Roma babak pertama itu bukan Milan yang gerasa gerusuk, itu keren banget mainnya. Sayangnya tidak konsisten 90 menit. Mungkin karena Roma dengan Mourinho yang lo bilang udah habis kali atau gimana? Kalau Mourinho udah lama habis itu kita tahu semua. Coach, sebelum coach nanti pergantian pemain nih, ada yang nyawer nih coach, berapa tebak? 300. 500.000. Gajian kita malam ini gajian. Makasih dari Mamang Kompeksi katanya. Ada apa? Bener kan namanya itu ya? Apa ini apa? katanya coach Arsenal sering buntu kalau Saka atau Martinelli di double marking. Kenapa ya? Langsung dibahas nih coach karena karena memang Saka dan Martinelli bukan pemain yang very skillful untuk bisa ngelewatin lawan. Tujuan tugas Martinelli dan Saka adalah untuk menarik lawan, membuat kombinasi. Kalau di kiri dengan waktu itu tahun lalu dengan Granit Xhaka, sekarang ada Havertz atau Trossard, kalau di kanan Odegaard dengan Bukayo Saka, dan itu sering berhasil. Jadi mereka berdua ini bukan typical winger yang diberi job desk untuk ngelewatin lawan, tapi lebih untuk menarik lawan sehingga memanfaatkan ruang di tengah yang kosong. Dan itu tactical itu berhasil. Ya, termasuk menghadapi Everton kemarin, Saka akhirnya di double marking juga. Iya, pasti. Kalau di double marking artinya at least ada satu lawan yang berkurang kan di tengah. Nah, sekarang tergantung Arsenal bisa memanfaatkan itu atau tidak. Dan itu butuh kreativitas, butuh butuh latihan banyak di set play, dan gue rasa mayoritas dari gol-gol Arsenal itu gol bagus. Bukan gol tap in atau shooting dari jauh, sekali-sekali oke lah Bukayo Saka, Odegaard, tapi banyak yang set play. Itu dia, semoga menjawab ya. 500.000 satu lagi. Gila, 500.000 rupiah. Sekali lagi, 500.000 lagi. Satu lagi dari Guns Barbershop lagi. Guns, ini domanya coach ini. 150.000 rupiah. 50. Kali ini apresiasi buat tim Jebret Tim. Buat Jebret Tim. Iya. Buat tim Jebret Tim. Jebret Media. Kalau Jebret Tim kan netizennya. Ya. Buat live 2 jam, jangan lupa hibur Panji ya Koci. Katanya, coba Koci. Udah tadi ya. Udah ya. Thank you, berkat kalian yang menyawer cukup banyak kita dapat bonus malam ini. Kata siapa? Atau gue sendiri tuh. Tapi kita lanjut ke soal derby Milan ya. Ini ngomongin, gue kemarin di hari Jumat mungkin prediksinya Inter akan menang karena juga walaupun statusnya tuan rumah, tapi 4 pertemuan terakhir Inter selalu ada di atas Milan. Tapi gue nggak nyangka 5-1. Menurut lo apa yang menjadi faktor Milan begitu jauh di bawah Inter mainnya? Iya, Milan kemarin bermain menguasai jalannya laga, dan Inter pun kayak nampak ya udah santai-santai aja gitu. Milan yang menguasai jalannya laga, punya position football lebih banyak. Inter tahu bahwa sekali lu bikin kesalahan, gue bakal sting dengan sekali 2 kali serangan, dan itu yang terjadi kemarin. Absennya 2 back utama itu benar-benar berasa banget. Tomori dan Kalulu nggak ada. Kemarin mainin Kayers ini kan udah lambat banget, dan kemarin ketemu Thuram yang kencang banget, ya kerepotan. Dan kemarin intinya back Milan lambat sekali menghadapi
serangan-serangan dari Inter dan gak kaget juga buat Barella diganti sama Fratesi yang Barella kan lebih ke bertahan ya dan apa namanya Dia keseimbangan sama box to box lah. Iya, box to box. Dan kemarin ketemu Fratesi yang sering banget maju ke Iya, depan. lebih nyetak gol dia. Dan akhirnya bikin gol juga karena emang wah, ini bisa dimanfaatkan nih celah-celah yang dari back-backnya Milan benar-benar bisa dimanfaatkan dan itu kejadian. Dan gua nggak melihat Milan ini melakukan perubahan yang signifikan untuk meredam cepat-cepatnya Inter gitu. Bahkan Mkhitaryan pun beberapa kali punya positioning football yang cukup bagus dan benar-benar visible untuk dipassing dan ya itu Di Marco niatnya ngesut datar akhirnya bisa dibelokkan sama si Mkhitaryan di awal. Terus juga ya banyak yang bilang bahwa itu harusnya pelanggaran Theo Hernandez. Ya kalaupun emang pelanggaran kenapa nggak diberhentikan pertandingannya gitu. Wah, Hakim Garis sudah ngangkat kalau nggak salah sudah ngangkat bendera tapi wasit utama tidak menganggap itu pelanggaran ya buat gua ya semua di keputusan di tangan wasit dan begitu dan itu juga nggak langsung terhadap gol kan masih banyak lagi passing sampai kejadian gol. Buat gua kemarin Inter terlalu terlalu dikdaya lah menghadapi Milan dan cuman ya Serie A Ji. Easy game. Serie A hari ini bisa easy game, minggu depan belum tentu Inter menang Kalau juga. kata fans Inter lebih susah lawan Monza daripada lawan Milan. Sama masih easy sambung dulu ya. Easy, sama masih easy. Tapi kan 4 game, 5 game easy terus kan. Tapi Fir, ngelihat kemarin Theo Hernandez begitu gampang diekspos. Bahkan katanya nih 4 gol ya. Emang dilihat dari 4 gol, penalti, kemudian yang terakhir Fratesi juga dia yang gagal menghalau. Dumfries pun yang sebelum gol Thuram juga dia yang man to man. Artinya kemarin ketika dia punya atribut nyerang yang bagus, tapi tidak diimbangi dengan seringnya out of position dari seorang Theo Hernandez ya. Iya, mungkin Hernandez pemain yang paling gampang dilihat sebagai titik kesalahan. Iya. Tapi kita juga harus ngelihat kenapa Pioli kalah 9 kali dari 14 derby. Itu jumlah yang rasio yang sangat buruk sekali bagi pelatih elit seperti dia. Namun dia udah pelatih elit. Pelatih tim elit kali ya. Dianya mau belum elit kali kan. Di Liga elit kita mungkin nggak tahu. Tapi kalau kita lihat Pioli kemarin dia kan nggak senang sama sekali dengan penampilan timnya. Dia ngumpulin para pemain sehari setelah laga di Milanello. Zlatan juga ada dikumpulin mereka analisis apa yang salah, di mana yang salah. Kalau kita ngomongin balance of play, sebenarnya balance of play terletak di beberapa momen laga di mana sebenarnya Theo bisa menyumbang gol ya, Ji. Gue lupa tuh di kedudukannya berapa, tapi ketika dia melakukan satu forward run itu kalau itu gol beda. Tapi ini skenario what if. Si Thiaw dikritik banget juga penampilannya bertahan, bagaimana dia kalah body charge, bagaimana dia gagal menutup ruang tembak Thuram. Everything about penampilan Milan dibabat abis sama Gazzetta, sama media-media Milan yang lain. Ya, pemain penggantinya pun itu Ji. Salah satu sebenarnya kalau kita nitik beratin beberapa pemain disorot, tapi pemain pengganti yang sebenarnya kalau udah ketika 2-1 kan sebenarnya balance of play-nya tuh masih berimbang 50-50. Tapi kemudian pemain penggantinya Milan, mereka nggak memberikan impact yang diharapkan. Lagi chasing the game, tapi si Okafor masuk, dia hanya 3 touches bola. Luka Jovic yang kemarin kita bicarain, Luka Jovic masuk nggak dari starter untuk menggantikan Giroud. Dia masuk selama 13 menit dia ada di lapangan plus injury time, dia hanya melakukan 6 ball touches, 6 sentuhan bola, 4. Memang terlalu sebentar juga sih ya, dia masuknya juga 13 menit kan. Artinya distribusi bola ke depannya juga mandek. Lapangan tengahnya mandek dibandingkan dengan pemain-pemain Inter yang masuk. Cesare Prandelli, mantan pelatih timnas Italia bilang, perbedaan laga kemarin ada di substitute. Begitu para pemain Inter masuk, mereka tetap mendatangkan quality, quantity, technical ability yang sama dengan para pemain starter. Begitu substitute Milan masuk, jauh dari harapan. Iya. Gitu. Kita saweran dulu, sahabat baca dulu ya. Saweran lagi nih, tadi yang nanya sama Koci tentang Arsenal, ngirim lagi 500.000, makasih banget. Wow, yes, bonus, yes. Terus ada juga nih dari fans Koci dari lahir. Waduh. Ngasih 200.000 buat tim Jebret Media. Fansnya Intan mana? Fansnya Pagi mana? Fansnya Kaldi, Kak Firzi. Coba dong, saya salah. Fansnya Intan mana? Fansnya Intan dong, lebih banyak. Barusan keluar. Ada. Fansnya Intan. Oh salah ya? Dan udah ada lagi sawerannya? Udah. Oke, kita lanjut lagi tentang soal derby Milan. Yang menarik adalah seorang pemain tua, yaitu seorang Henrik Mkhitaryan yang mungkin orang menilai dia sudah habis ketika dia dibuang MU gitu ya. Terus dia mungkin di Roma mulai bagus lagi sedikit, tapi di Inter pun tahun lalu bahkan gue juga surprisingly gue kaget ketika dia main. Gue lebih suka dibandingkan waktu ada Brozo main. Gue lebih prefer Barella, Calhan dan juga Miki dibandingkan ketika Brozo dengan Barella dan juga Calhan. Menurut lo apa yang membuat Miki sekarang begitu bisa ngeblend sama taktiknya Inzaghi dan juga
Bahkan nggak cuma bantu nyerang, tapi juga dia bantu bertahan ketika Bastoni maju loh. Ya, I think itu balik lagi ke seluruh struktur timnya ya, Iya. organisasi timnya, Keren pemain sih. pengganti yang keluar masuk bisa menggantikan. I don't know, gue nggak tahu persisnya masalah dia ketika di Milan apa ya, tapi perbedaannya kelihatan banget bagaimana dia enjoying juga hal-hal di luar lapangan dan beda banget dengan apa yang terjadi ketika dia di Milan kemarin. Menurut gue dengan skill set dia kan seharusnya punya skill set yang sangat bagus ya, kita tahu itu dari zaman dia di Leverkusen. Cuman permainan dia ya nggak maksimal sebelum ini. Tapi kalau sekarang Inzaghi, dia manajemennya juga bagus, dia juga bisa menciptakan apa ya, timnya bisa tahu kapan mengatur tempo yang bagus dan tepatnya. Mungkin lebih cocok bagi kalau main di tim seperti ini sekarang. Kalau Miki lo gimana? Ya, kalau teknik itu gak hilang dimakan usia, Ji. Iya. Kalau lu punya teknik yang bagus, lu mau umur lu berapa tetap bisa bagus. Di umurnya Mkhitaryan ini, dia punya positioning yang cukup bagus banget. Kayak kemarin, dia selalu bisa ada di posisi yang tepat. Dan emang kemarin gampang banget ke stretch back-nya Milan ini. Jadi dia pintar sekali memanfaatkan space. Dan saat lu bisa memanfaatkan space, lu gak perlu agility yang tinggi, lu gak perlu speed yang tinggi. Dan kemampuan dia bisa refleks lewat betul di Marco nge-shoot, itu juga udah bagus banget. Dan buat gua trio di tengahnya Inter ini ya kayaknya tadi Panji bilang mau pakai Hakan sama Barella bisa, nanti mau pakai Fratesi juga bisa. Makin kaya gitu apa namanya di bahkan Aslani juga ngasih impact juga. Yes, artinya bahwa makin kaya. Dan buat gua Mkhitaryan bukan hanya pemain tua yang sekarang ada di Inter, cuman dia bakal menjadi dia udah menjadi backbone juga sih di Inter. Sempurna nggak dia? Iya, Andra dia. Tapi terakhir pertanyaannya, gue melihat di timeline medsos ya, bahkan fans Milan kelihatannya udah kebagi dua, bahkan udah banyak yang muak sama taktikal Pioli yang kelihatannya sudah dimakan usia dan udah template banget. Menurut lo satu kekalahan ini apa bisa menjadikan dia udah gagal di musim ini? Ya, karena kan di 4 pertandingan sebelumnya masih menang gitu kan. Sebenarnya antara ex pemain dan pelatih yang kemarin diwawancara setelah game juga emang kedudukan mereka 50-50 ya. Yeah. Tapi kalau misalnya Massimo Ambrosini ini kemarin ditanya apakah ini akhir dari Pioli, dia bilang no, kita harus percayakan project ini. Banyak pemain baru datang kan kemarin kita bicarakan berapa banyak pemain yang datang yang masih adapt dengan situation. Kemarin conditionnya juga susah. Baru dari international break, beberapa pemain datang dari Amerika, dari tujuan-tujuan yang jauh, sehingga memang ini more than 3 points ya. Ini mau pasti untuk semua fans Milan. Iyalah, derby soalnya. Ini derby, salah satu derby paling panas di Eropa. Gila, sombong banget. Kalau yang kalah nggak ngomong kayak gitu dong. Iya, ini cuma 3 poin. beda cerita sekarang. Yang lainnya nggak derby Romero, bukan derby Milano.